Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam materi mengenai how to develop and deliver amazing presentation skills. Jadi dalam sesi sebelumnya kita bicara mengenai dimensi pertama dari presentasi yang hebat, yakni kontennya wow. Ya, Anda menguasai kontennya dan kontennya menarik, kontennya sesuai kebutuhan audiens, dan Anda menyampaikan dengan style yang pas, dengan tujuan ya, stylenya bisa pakai problem and solution, atau storytelling, atau fact finding, atau pakai cara persuasi, atau tips and tricks gitu ya. Anda bisa kombinasikan semuanya. Nah, di dalam slide berikutnya ini, di depan Anda ini saya bilang great design. Ya, konten mungkin bagus, namun sayang sekali jika tidak dibungkus dalam desain visual yang menarik. Ya. Ini kan kalau Anda lihat di belakang saya ini kan gambarnya menarik ya, desain visualisasinya menarik. Ada teksnya, tapi juga ada gambarnya. Saya bicara mengenai desain visual, otomatis saya ngasih contoh desain visual yang menarik. Ada orang naik sepeda ya di tengah hutan. Gambarnya menarik. Nah, kalau bisa seperti itu teman-teman ya, kalau Anda bikin presentasi itu jangan hanya pakai teks saja, apalagi teksnya itu garing ya. Kayak gaya yang jadul ya, presentasinya jadul, hanya teks saja, bullet point, teks gitu ya, itu very boring gitu ya. Karena orang itu kan ketika membaca teks itu kan, ininya otaknya hanya melihat kalimat ya teman-teman ya. Tidak melihat gambar, padahal gambar itu kan maknanya 1000 kata. Gambar yang powerful itu lebih menggugah dibanding 1000 kata. Oke, jadi kalau bisa Anda lengkapi dengan gambar yang menarik presentasi Anda itu. Ya. Nah, di slide berikutnya saya cerita ini ya. Slide yang buruk, kalimat-kalimat dalam slide yang terlalu panjang dan kadang-kadang terlalu kecil. Tidak ada ilustrasi gambar dan grafik yang menawan. Itu slide yang buruk, teman-teman. Dan itu sering kita temui ya, di kantor, dalam seminar, dalam ceramah, itu orang presentasi pakai PowerPoint atau pakai Canva, dan isinya hanya teks gitu ya, dan teksnya terlalu kecil gitu. Apalagi background-nya itu hitam, teksnya merah gitu ya, itu kan annoying. Jangan seperti itu teman-teman ya, sekali lagi kalau Anda bikin presentasi itu lengkapi dengan gambar yang menarik. Dan jangan lupa fontnya itu standar, maksudnya seragam ya teman-teman ya. Jangan bikin presentasi di slide pertama pakainya font Times Roman. Di slide kelimanya Anda pakai Helvetica. Di slide ketujuhnya Anda ubah lagi pakai Verdana misalnya. Jadi fontnya ganti-ganti, berubah-ubah, warnanya warna-warni, itu very jadul, very garing. Itu presentasinya kecamatan itu. Oke. Nah, di slide berikutnya ini saya bilang ya, slide haruslah didesain dengan kepekaan visual yang baik. Setiap kalimat dan gambar dalam slide harus didesain secara artistik. Nah, kemudian saya lengkapi dengan gambar yang menarik. Ya, gambarnya contohnya adalah iklan dari Singapore Airlines. Gambarnya sangat menarik, 2 pramugari Singapore Airlines pakai baju seragam yang indah di sebuah kota di Eropa. Itu cocok sekali dengan narasi yang di bawahnya. Di narasi di bawahnya saya bilang, kalau Anda presentasi, lengkapi dengan gambar yang menarik, dengan desain visual yang menarik. Dan langsung saya kasih contohnya ini. Gambar 2 orang pramugari yang menawan dari Singapore Airlines. Jadi, benak Anda itu langsung nyambung. Apa visual yang menarik itu? Ya, ini contohnya ada gambarnya. Jangan hanya menerangkan sesuatu, Anda pakai teks doang. Itu kadang-kadang otak manusia itu lebih mudah menangkap kalau ada gambarnya. Kalau hanya teks, panjang, bertele-tele, orang tidak akan nangkap. Misalnya bayangkan saya cerita mengenai teori visualisasi. Definisi visualisasi itu apa? Teori visualisasi itu apa? Dan tidak ada gambarnya sama sekali. Anda mungkin bayangin susah. Jauh lebih simpel, saya cerita, narasinya pendek, kemudian saya kasih gambar. Langsung Anda nyambung di kepala Anda. Oke,
Ya, benar kan? Anda langsung visualisasi yang menarik itu seperti apa ya? Contohnya di gambar yang di depan Anda ini. Contoh berikutnya saya ngasih contoh lagi nih yang menarik juga. Jika diperlukan, tampilkan gambar menarik secara mencolok. Ya. Sekali lagi saya ngasih contoh gambarnya menarik ya. Kebetulan mobil Honda HR-V, mobilnya menarik. Misalnya Anda cerita mengenai product development, Anda cerita mengenai konsep marketing, Anda daripada ngomong teori marketing, bla 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 bla, nggak ada gambarnya, orang bosen. Tapi kalau Anda bilang product development, produk itu akan bagus kalau desainnya menarik. Anda ngasih contoh misalnya ini desainnya Honda HR-V. Mobil-mobil Honda itu kategorinya, produknya desainnya selalu bagus. Dan semua orang bisnis bisa belajar dari desain thinkingnya orang Honda ya. Bagaimana mereka mendesain produknya, desain thinkingnya bagus. Sehingga mobil-mobil Honda itu desainnya rata-rata oke. Termasuk Honda HR-V ini. Nah itu kan Anda bisa cerita mengenai desain thinking, mengenai product development, mengenai marketing. Ada gambarnya, ada contoh produknya, ya ini produk mobil ini kebetulan. Ya. Jadi nangkep. Kan wow, daripada dosen-dosen atau bahkan dosen S2, bahkan dosen S3 sekalipun kadang-kadang kalau presentasi mengenai marketing itu hanya pakai teks saja. Membosankan. Anda kasih gambar seperti ini, kan langsung wow, langsung Anda nangkep design thinking itu kayak apa. Contoh berikutnya nih ya, misalnya Anda presentasi mengenai bisnis kuliner, sajikan gambar yang relevan dan menarik. Kebetulan ini gambarnya adalah McD. Ya, restoran McD ini juga contoh bagaimana sebuah bisnis itu didesain dengan bagus. Misalnya Anda cerita mengenai kenapa McD sukses gitu ya. Anda cerita mengenai strategi pemasaran, ngasih contoh McD, dan kemudian Anda kasih gambarnya. Anda kan langsung nyambung. Dan Anda melihat gambar restoran McD yang sangat bagus ini kan langsung punya persepsi yang kuat bahwa McD itu sukses membangun positioning. Anda bisa tampilkan seperti itu. Ini contoh saja ya. Kebetulan kalau Anda bicara mengenai marketing, bicara mengenai bisnis strategi, bicara mengenai branding, Anda bisa ngasih gambar McD ini. Tapi kalau misalnya Anda cerita mengenai topik lain, misalnya pengembangan diri, bagaimana cara produktif, ya Anda tampilkan gambarnya bukan McD ya, gambarnya mungkin gambar orang yang sedang bekerja, atau gambar mobil Formula One, seolah-olah produktivitas seseorang itu bisa seperti Formula One. Oke. Jadi poinnya kalau bisa narasi teks Anda itu disertai dengan gambar, teman-teman. Jangan garing. Ya. Contoh berikutnya nih, saya ngasih contoh ya. Saat menyampaikan kelebihan sebuah produk, tampilkan gambar yang menarik. Nah ini misalnya Anda cerita mengenai kelebihan produk. Ini kebetulan contohnya saya ngasih GoPay ya. Jadi GoPay itu kan produk yang bagus ya, inovasi. Anda cerita misalnya mengenai teori inovasi. Kan sering itu kita bicara mengenai teori inovasi, itu banyak dosen cerita teori inovasi hanya teks doang. Kita nggak punya bayangan seperti apa. Tapi kalau saya cerita mengenai teori inovasi di kantor itu, saya ngasih contoh GoPay ini. GoPay ini kan inovasi yang luar biasa ya. Anda bisa bayar GoFood pakai GoPay, bisa bayar Gojek pakai GoPay. Saya sering pakai GoPay ya, sangat sering pakai GoPay saya. Dan kemudian bayar di restoran sekarang banyak bisa pakai GoPay. Ini kan inovasi yang luar biasa menurut saya, contoh inovasi yang wow. Nah, kemudian saya tampilkanlah gambar GoPay-nya, ya, untuk menunjukkan bagaimana mereka melakukan inovasi yang gemilang. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan sampai Anda cerita mengenai teori inovasi sampai bahasanya membumi, melangit-langit. Teori-teori Anda keluarkan tapi nggak ada gambarnya. Adanya hanya definisi-definisi di PowerPoint Anda itu boring. Jadi kalau bisa Anda presentasi itu narasinya sedikit, Mas. Narasi teksnya itu kecil, tonjolkan gambarnya. Jangan bernafsu menampilkan semua kalimat. Seringkali saya lihat presentasi itu kata-katanya terlalu kecil.
semua satu slide penuh itu isinya hanya teks. Itu kalau jauh kan tidak kelihatan, Mas, teman-teman ya. Udah kecil, boring. Banyak orang bernafsu menampilkan semua teks. Menurut saya itu nafsu itu harus dikendalikan. Tolong sampaikan aja satu teks yang powerful. Kesimpulannya aja. Tidak usah sampai semuanya ditampilkan. Ngapain gitu ya? Ini kan presentasi, bukan membaca buku, bukan membaca makalah. Oke. Nah, yang berikutnya nih ya, di slide 18 saya bilang gambar juga bisa berupa infografis atau ilustrasi. Ya. Jadi ilustrasinya menarik. Nah, sekarang juga pakai infografis banyak tersedia di internet, banyak yang jualan juga infografis yang menarik. Anda bisa tampilkan itu infografis Anda. Ya. Itu penting. Ya, jadi intinya adalah kuncinya di slide berikutnya ini ya, jangan buat slide yang garing. Selalu sertakan gambar visual yang menarik untuk menjelaskan isi presentasi Anda. Ini kebetulan saya gambarnya perempuan yang cantik gitu ya, supaya Anda tertarik gitu ya. Ini hanya contoh saja Mas, ilustrasi bagaimana ketika Anda bikin presentasi itu tampilkan gambar yang wow, yang menawan, sehingga membuat audiens Anda menjadi juga tertarik. Sangat garing ya, seperti gambar di depan Anda ini, ya, sangat menarik, sangat menggugah dan mencerahkan, inspiring. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dalam sesi berikutnya ya. Salam sukses, penuh kemuliaan.